Baik, kita baca doanya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah wa ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wamshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita lanjutkan halaman 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, seperti biasa kita awali dengan pembacaan kalimat-kalimatnya dulu ya. Silakan diperhatikan dulu, disimak, dilihat, diperhatikan, fokus. Wa yajibu bihaqqihim alaihimus salatu wassalamu tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi wa ghaiduhu kitmanu zalika wa dalilu ala zalika annahum law katamu syai'an mimma umiru bitablighihi lakana ma'murina bikitmanil ilmi wala yasihu an nu'mar bihi li anna katimal ilmi mal'unun. Saya ulang. Wa yajibu bihaqqihim alaihimus salatu wassalamu tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi wa dhiduhu kitmanu dzalika wa dalilu ala dzalika annahum law katamu syai'an mimma umiru bitablighihi lakana ma'murina bikitmanil ilmi wala yasihu an nu'maru bihi li anna katimal ilmi mal'unun. Boleh kita baca sama-sama. Saya duluan, nanti para santriyin bareng ya. Ahwat siap? Ayo siap. Tangannya diam dulu ya. Wa yajibu, ayo. Fi haqqihim alaihimus salatu wassalam tablighu ma
umiru bitablighihi lil khalqi wa dhiduhu kitmanu dzalika wad dalilu ala dzalika annahum law katamu syai'an mimma umiru bitablighihi lakana ma'murina bikitmanil ilmi wala yasihu an nu'mara bihi bi anna katimal ilmi mal'unun. Silakan kalau mau dikasih harokat-harokat supaya bisa membacanya nanti. Yang urgen-urgen aja. Kalau yang wayajibu mah enggak usah lagi lah, ya. Masa wayajibu udah berapa kali wayajibu masih dikasih harokat. Bihaqihim alaihi wassalatu wassalam. Kalaupun mau dikasih harokat ujung-ujungnya saja, ya. Irabuhum tagyiru akhiril kalim taqdiran aw labdan li'amilin ulim, kan begitu. Jadi ujung-ujungnya saja. Irabuhum tagyiru akhiril kalim taqdiran aw labdan li'amilin ulim. Irabuhum tagyiru akhiril kalim taqdiran aulabdan li amilin ulim. Kama qala Syaimiriti, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya saja. Kecuali yang urgen, yang belum kita kenal gitu. Ya. Supaya apa? Tidak tertumpuk. Nanti tulisan aslinya malah hilang kan, tertindih. Tulisan asli sebesar kelingking, tulisan kita sebesar jempol, jadinya terkubur kan tulisannya. Paham tidak? Jadi ujung-ujungnya saja, ya. Udah selesai belum? Ada yang mau ditanya dulu? Yang mana? Boleh saya ulang sekali lagi? Wa yajibu bihaqihim alaihimus salatu wassalamu. Ujung-ujungnya tuh wa yajibu, bu-nya gitu. Bihaqihim, mimnya mati. Kalaupun enggak itu udah biasa kita tahu. Alaihimus bihaqihim alaihimus salatu wassalamu. Tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi wadiduhu kitmanu dzalika wad dalilu ala dzalika annahum law katamu syai'an mimma umiru bitablighihi lakana ma'murina bikitmanil ilmi wala yasihu an numaru bihi li anna katima ilmi mal'unun. Nah, seperti itu kan. Jadi dengan ilmu semua itu bisa terang. Tapi di saat belajar yang urgen-urgen tuh biar kita lebih terjaga kan. Mengikuti aturan ta'rif. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim. I'rabnya para ulama ahli kalam itu taghyiru akhiril kalim. Jadi berubah setiap akhir kalimat-kalimat. Berubah akhir setiap kalimat, itu namanya i'rab, ya. I'rabum taghyiru kalim takdiran aw labdan ya'milin ulim. Berubah takdir atau berubah lafaz. Yang mana berubah takdir, yang mana berupa lafaz? Ya contohnya seperti jaa Zaidun atau jaa Ahmadu, kan begitu. Jaa qasimu, roa itu qasima, marartu bi qasimi, mu ma'mi, kan begitu. Nah, jadi berubah ujung. Ketika dia roba
diharokat dengan roba, dikasih i'rab roba, asli roba atau niyabah roba. Begitu juga nasab, dikasih tanda nasab, aslu nasab atau niyabah nasab. Begitu juga ketika khafad dikasih tanda dengan khafad, aslul khafad atau niyabah khafad. Dan ngerti ya pantang, ya harus dengar dulu, mengenal dulu. Suatu saat insya Allah. Itulah makanya pertanyaan yang tadi itu, saat kita membutuhkan ilmu manfaat dan berkah, ternikmati tidak gitu. Nah, salah satu langkahnya itu hikmah gitu. Jadi jangan merasa disiksa gitu kan, jangan merasa itu ini begitu. Jadi kita habis tumbuh. Lagian pula program kita di sini yang kelas 3 ini tidak lama lagi, ini saatnya kita gitu kan, saatnya kita ini betul-betul bawa pulang ilmu yang berkah dan bermanfaat gitu. Baik, selanjutnya akan kita logat ke dalam bahasa Indonesia. Dalam melogat ke dalam bahasa Indonesia ini, tentunya dengan kebiasaan kita bicara sehari-hari itu sedikit janggal ya, sedikit janggal, sedikit tidak sejalan dengan tata bahasa kita hari-hari, yaitu mohon dimaklum. Jadi awalnya kita membaca i'rabiyahnya sesuai dengan ta'rifnya, yang kedua kita logatnya, yang ketiga nanti kita penjelasannya, tafsirnya, penjelasannya. Saya ulang nih, supaya semua tidak bengong nih. Kita dalam mempelajari kitab kuning ini perlu 3 tahapan, ya. Tahapan pertama, gimana sih membacanya? Itu yang pertama kan, macam tadi sudah dibaca kan. Yang kedua, bagaimana pendekatan pemahamannya? Maka salah satunya adalah dengan dilogat, dimaknai, diterjemah dengan bahasa Indonesia sekata-sekata, sekalimat-sekalimat. Dalam proses penterjemahan ini kita mengikuti metodenya. Contohnya begini, bermula itu kan ada kata bermula, ada kata itu. Berarti kalimat tersebut adalah kalimat mubtada dan khobar. Jadi ketika kita melogat kitab, mengucapkan kata bermula, atau orang kalau nenek kakeknya Albia itu Utawi kan, Utowo kan. Kalau kami orang Sunda itu Ari kan begitu. Ari eta utawi iku. Kita ini di Melayu ini bermula itu. Contoh, alhamdulillah bermula segala puji. Itu lillahi, tetap milik Allah. Dengan mendengar kata alhamdulillah itu dimanai ada kata bermula, berarti menandakan kalimat tersebut adalah mubtada. Itu lillahi, ketika lafaz lillahi ketika proses melogatnya ada kata itu, berarti itu sebagai khobar. Berarti kalimat tersebut susunan mubtada dan khobar. Beda dengan orang Jawa, sedikit beda dalam bahasanya. Alhamdulillah utawi sedaya puji iku lillahi, tertangtu kedua Allah. Orang Sunda, alhamdulillah ari sadayaning puji eta lillahi, tetap milik Allah. Nanti kalian pulang ke Sambas, ke Sekadong, ke Meliau, kemana lagi, ke Sintang, ke Wotusibo, kemana lagi, ke Buraya, Tulik Pekedai. Pakailah dengan bahasa di kampung. Bagaimana cara menggunakannya di kampung tadi? Makanya kita harus memahami ilmu nahwu dan sorobnya dulu. Paham? Jadi dalam proses belajar kitab kuning ini kita melalui metode lugawi, metode melogat, ya. Dalam metode melogat itu ada kata-kata yang
menjadi simbol-simbol kalimat, menjadi ciri-ciri kalimat yang harus kita ucapkan supaya kita mengetahui bentuk kalimatnya. Fa'ala Hasanun, fa'ala telah mengerjakan. Siapa Hasanun? Mang Hasan, Bang Hasan. Ketika terdengar kata siapa, berarti kalimat tersebut terbentuk dari kata kerja. Begitu, paham tidak? Farid, mengerti tidak? Jadi sekalipun janggal dengan pola kebiasaan kita hari-hari, kita sadari bahwa pembacaan kitab ini menggunakan metode logawi, ya, metode logat. Paham? Dan insya Allah tahapan ketiganya nanti kan ada penjelasannya, pelurusannya. Jadi pertama baca dulu ta'rifnya, yang kedua baca diterjemah secara tarkibnya, yang ketiga dijelaskan apa maksud muradiyahnya. Paham? Paham tidak? Selama ini sudah menyadari itu tidak? Jadi baca dulu kitabnya, kan ini bahasa Arab kan, terus dilogat dulu kan, setelah itu baru kita pemahamannya, kan begitu. Kalau belajar seperti itu mah Pak Ustadz terlalu ribet, jadinya banyak itu ini. Hei, kitab yang akan kita baca ini bukan Risalah Tauhid saja, kitab-kitab yang 20 jilid, 40 jilid itu. Kalau tidak ada metode yang menjadi cara bagaimana memahami isi kitab-kitab itu, kita nanti keselak. Bawa mobil pakai cara tidak? Tanya Yadi, pernah bawa bis tidak? Bis apa nama itu? Bis Damri. Saya yakin kalau cara dia bagaimana bawa mobil kecil, terus bagaimana dia cara ngatur jalan, nggak harus lama. Ketika dia baca bis Damri itu bisa itu. Kenapa? Karena metodenya sudah dimiliki. Ya tidak? Kaku sih ya. Yang namanya juga kan adaptasi. Tapi tidak akan sesusah orang yang tidak pernah pegang kendaraan. Kan begitu. Orang yang memahami bagaimana ta'ribiyah baca kitab, bagaimana tarkibiyah kitab yang dibaca, bagaimana isi yang dikandungnya, tujuan dan sebagainya, maka dia akan terbiasa, terlatih dengan cara-cara seperti itu. Di saat ganti kitab dengan yang lain, dia akan mendapat kemudahan. Paham? Paham tidak? Jadi yang terpenting bagi kita semua hari ini adalah peletakan dasar, ilmu dasar. Paham? Pantang masuk pondok pesantren nanti saya bisa baca kitab tidak? Jawaban saya gimana coba? Insya Allah nanti kalian di situ dibimbing bagaimana ilmu dasar membaca kitab. Kan tidak mungkin mondok 3 tahun lalu 100 kitab terbaca semua sementara tebal-tebal kan? Coba lihat tuh. Majmu itu berapa jilid itu. Jadi ketika ada yang daurah, ada yang mengkaji, kita bawa kitabnya di hadapan yang mengkaji, kita akan mudah memahaminya. Tetap ilmu itu harus ada pembimbingnya, tidak boleh sembarang ya. Karena di dalam ilmu itu ada 2 titik, ada 2 garis yang harus kita sadari. Wanadari mahtajuli ta'amuli wa aksuhu wa daruriul jali wa nadari mahtajuli ta'amuli wa aksuhu wa daruriul jali wa nadari mahtajuli ta'amuli. Kalimat itu banyak yang nadhari. Apa itu kalimat yang nadhari? Mahtajul ta'amuli. Dia perlu pencermatan, dia perlu pengamatan, dia perlu pengkajian, dia perlu pentasrihan.
dia perlu penegasan dari ahli. Itu namanya kalimat yang nadari. Tidak semua kalimat yang kita temui itu secara umum bisa dipaham, tidak bisa. Banyak kalimat-kalimat yang perlu ada bimbingan khusus. Artinya kita berijazah, artinya kita bertasalsul dengan seseorang yang memahami itu. Wa aksuhu wa daruriul jali. Sebaliknya, daruri kalimat yang sudah nyata, jali sudah nyata. Ada kalimat yang khusus, ada kalimat yang umum. Ada kalimat yang bisa dicerna langsung oleh seseorang, ada kalimat yang mesti pengkajian. Kalau dia tidak memiliki ilmu pengkajiannya, dia akan bingung. Contoh nih, kawan, hari ini saya bahagia sekali. Kenapa kok bahagia? Tadi pagi bulan lewat di depanku. Kalau orang yang tidak mengerti tentang majas, dia ngomong gila tuh. Pasti bilang seperti itu. Padahal dia kan ngomong sesungguhnya. Kawan, hari ini aku bahagia sekali. Kenapa kau bahagia? Tadi pagi aku lagi duduk nyantai, ada bulan lewat. Pokoknya asik katanya. Sebagai pengganti dari kalimat ini, kawan, hari ini saya sangat bahagia sekali. Tadi pacarku lewat di depanku, nanya kapan ke rumah mau melamar katanya. Jadi wanadari mahtajul tamuli, waksu wa daruriyul jali. Apalagi Al-Quran yang sedang kita perjuangkan, yang sedang kita hafalkan, itu tidak semua kalimatnya serta-merta orang bisa paham tanpa adanya bimbingan, tanpa adanya tasalsul, tanpa adanya daurah pembahasan oleh ahli. Paham? Paham tidak? Saya terangkan ini semua sebagai motivasi, manfaatkan waktu untuk sungguh-sungguh dalam belajar ilmu. Paham? Saya ingin tanya Albi ini, selama ini semangat tidak belajar ngaji? Alhamdulillah, berarti ada hikmat dengan guru. Ketika seseorang hikmah kepada guru lemah, maka di pondok tidak akan betah. Pasti dia itu nguangel gitu. Nguangel dia tuh, tidak ada semangat. Andika, paham tidak? Hah? Kembali kepada pembahasan tadi, apa yang saya bahas tadi, kita ikuti saja bagaimana ketika kitab itu dibaca oleh seseorang yang mengajarkan kitab tadi. Ketika seseorang tersebut menggunakan metode melogat, enak tidak enak, tidak terbiasa dengan cara kita ngomong hari-hari, ya adaptasi. Karena nanti pun di season terakhir sebelum bahasan ditutup pasti ada pelurusan, penjelasan singkat. Paham? Jadi bertambahlah mulai hari ini tugas kita nih mengikuti pembacaan i'rabnya, mengikuti logatannya, menyimak penjelasannya dan berusaha mencatat apa yang kita pahami sebagai suatu acuan untuk diperlihatkan kepada guru yang kita terima ini sesuai yang diharap atau tidak, kan begitu. Itu sebagai salah satu langkah sukses kita dalam belajar. Kalau ulama-ulama dulu kan sambil belajar, gurunya menjelaskan kitab Qurratul Ain, sang muridnya mendengar sambil menulis. Akhirnya di kemudian hari lahirlah berbagai kitab syarah seperti Fathul Mu'in, Tausi dan sebagainya. Itu kan mulanya daripada mendengar guru membahas matannya. Gitu. Ini satu pertanyaan, akankah di tahun 2022 ketika seseorang menjelaskan kitab Risalatut Tauhid lalu santrinya ngarang begitu selesai kitab dipelajari lalu dia mengarang kitab baru dari penjelasan gurunya itu,
Ada dari 2022 nih. Allahu Akbar. Paham tidak, Ahwat? Paham tidak? Tidurnya ditunda dulu lah, nanti ada saatnya, kan ada saatnya tidur, ya. Sekarang saatnya belajar. Tapi memang tidur itu nikmat ya. Nikmat tidur itu. Banyak orang yang susah tidur kan? Kenapa? Mungkin ya, nikmatnya dicabut. Nikmat tidurnya dikurangi lah gitu, bukan juga dicabut. Boleh. Wajibu dan wajib. Ayo. Bihaqihim. Di dalam haknya para rasul. Alaihimus salatu wassalam. Alaihim. Itu semoga tetap atas para rasul. As-salatu bermula rahmat. Wassalamu dan salam. Nah ini contohnya. Tadi kan itu tetap kan, berarti khabar muqaddam dia. As-salatu bermulanya, jadi mubtada muakhirnya. Enak tidak enak ikuti saja. Biar kita cepat paham. Apa? Tablighuma. Jadi panggil dari yajibu. Apa tablighuma? Menyampaikan perkara. Suaranya mana? Apa tablighuma? Ada tulisannya? Hurufnya ada? Mana? Apa tablighuma? Menyampaikan perkara. Umiru, yang diperintah para rasul. Bitablighihi, untuk menyampaikan perkara. Lil khalqi, kepada seluruh makhluk. Wadiduhu, dan bermula lawannya. Sifat tablighuma. Kitmanu dzalika, itu kitmanu dzalika, menyembunyikan perkara. Wad dalilu, dan bermula dalilnya. Ala dzalika, atas sifat tablighuma. Itu annahum, jadi khabar dalilu. Itu annahum, sesungguhnya para rasul. Lau katamu, kalaulah menyembunyikan para rasul. Syai'an, kepada suatu perkara. Mimma umiru, mimma dari perkara. Umiru, yang diperintah para rasul. Bitablighihi, untuk menyampaikan perkara. Lakana, maka pasti ada kita. Ma'murina, itu yang diperintah semuanya. Bikit manil ilmi, dengan menyembunyikan ilmu. Wala yasihu, dan tidak sah. Apa anu maro, diperintah kita semua. Bihi, dengan kitmanil ilmi. Lianna katimal ilmi, karena sesungguhnya menyembunyikan ilmu itu mal'unun, dilaknat. Wajibu dan wajib. Fi haqqihim, di dalam haknya para rasul. Alaihimus salatu wassalam. Apa tablighuma, menyampaikan perkara. Umiru, yang diperintah para rasul. Bitablighihi, dengan menyampaikan perkara. Lil khalqi, kepada makhluk.
wadiduhu dan bermula lawannya. Sifat tabligh itu kitmanu dzalika, menyembunyikan perkara. Wad dalilu dan bermula dalilnya. Ala dzalika atas sifat tabligh itu annahum sesungguhnya para rasul lau katamu kalaulah adanya para rasul lau katamu kalaulah menyembunyikan para rasul syai'an terhadap perkara mimma dari perkara umiru yang diperintah para rasul bitablighihi dengan menyampaikan perkara lakana maka bukti kita itu ma'murina yang diperintah semuanya bikitmanil ilmi dengan menyembunyikan ilmu wala yasihu dan tidak sah apa anu mara diperintah kita bihi dengan kitmanil ilmi dengan menyembunyikan ilmu ya kitmanil ilmi itu li annaka timal ilmi karena sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu ini katim ini simpail jadi orangnya li annaka timal ilmi karena sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu itu mal'unun yang dilaknat. Sekali lagi ya, sebelum dijelaskan sekali lagi. Wa yajibu dan wajib fi haqqihim di dalam haknya para rasul alaihimus salatu wassalam apa tablighuma menyampaikan perkara umiru yang diperintah para rasul bitablighihi dengan menyampaikan perkara lil khalqi kepada makhluk. Titik. Lanjut, wadiduhu dan bermula lawannya sifat tablighuma yang dimaksudkan sifat tabligh ya supaya enak pakai tablighuma aja sama aja. Wadiduhu dan bermula lawannya sifat tabligh itu kitmanu dzalika menyembunyikan perkara. Wadalilu dan bermula dalilnya ala dzalika atas sifat tabligh itu annahum sesungguhnya para rasul lau katamu kalaulah menyembunyikan para rasul syai'an terhadap suatu perkara mimma dari perkara umiru yang diperintah para rasul bitablighihi dengan menyampaikan perkara lakana maka ada kita semua ma'murina itu ma'murina yang diperintah semuanya bikitmanil ilmi dengan menyembunyikan ilmu. Bukan lakana ya, dari tadi salah bacanya, lakunna harusnya. Lakunna. Lakunna coba harokatnya dibetulkan. Saya baru ingat. Kana, kanu, kanat. Kanata, kunna, kunta. Kuntuma, kuntum, kunti kan begitu ya. Kunti, kuntuma, kuntuna. Kunna. Kuntu kuna gitu. Lakunna, mohon maaf ya. Awat, lakunna coba dibetulkan. Cuma satu aja itu. Lakunna. Dibetulkan ya, kapnya pakai harokat domah ya. Lakunna.
Silakan para santri nanya ke ahli ya, ke ahli sorof ya. Lakunna itu bacanya. Tidak ada kanta, kantuma, kantum itu tidak ada. Kanti, kantuma, kantun. Yang ada itu kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna, begitu. Lakunna berarti. Ya, paham? Lakunna, maka ada kita semua. Maka ada, maka jadi, maka bukti. Boleh yang mana yang enak coba? Maunya yang mana? Lakunna, maka bukti kita semua. Sama saja ya. Ayo kita ulang. Lakunna, maka bukti kita semua. Itu ma'murina, yang diperintah semuanya. Bikitmanil ilmi, dengan menyembunyikan ilmu. Walayasihu, dan tidak sah apa anu maro, diperintah kita semua. Bihi, dengan kitmanil ilmi. Li'annaka timal ilmi, karena sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu mal'unun, itu yang dilaknat. Jadi khobar anak, itu yang dilaknat. Wajibu dan wajib. Saya akan coba memberikan penjelasannya. Wajibu dan wajib bihaqihim, di dalam haknya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa yang wajib? Tabliguma, menyampaikan perkara. Umiru, yang diperintah para Rasul bitablighihi, untuk menyampaikan perkara tadi. Lil khalqi, kepada makhluk. Jadi sifat yang ketiga yang dimiliki oleh para Rasul adalah sifat tabligh. Al-Quran yang sekarang kita gunakan sebagai pedoman hidup, bersanding dengan hadis Rasul. Al-Quran ini perkara yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan kepada makhluk. Jadi isinya daripada Al-Quran ini tidak boleh diganggu. Karena kalau mengganggu isi Al-Quran berarti menolak perintah Tuhan, menolak perintah Allah. Al-Quran itu bukan hasil karya manusia, bukan karya Rasul, bukan karya Nabi. Al-Quran itu firman-firman Allah, firman-firman Allah yang mesti disampaikan oleh para Rasul, yang sudah tersusun seperti sekarang. Begitu juga kitab-kitab yang lain, begitu juga perkara-perkara yang lainnya. Wajib kepada para Rasul menyampaikan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada makhluk. Paham? Wa yajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Titik. Dan wajib kepada seluruh Rasul menyampaikan segala perkara yang diperintahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada makhluk. Itu. Kurang lebihnya seperti itu mungkin. Bisa dipaham? Nah, bedakan dengan cara tadi melogatkan. Pembacaan dengan logat itu adalah sebuah sistem bagaimana supaya kita ini sampai kepada yang dituju, pandai menguasai isi kitab. Proses. Saya ulang. Wa yajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam tablighu ma umiru bi tablighi lil khalqi. Dan wajib kepada seluruh para Rasul alaihi wassalatu wassalam untuk menyampaikan perkara yang diperintahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada makhluk. Alhamdulillah. Selanjutnya, wadiduhu kitmanu dzalika. Dan lawan daripada sifat tabligh tadi adalah menyembunyikannya. Wajib kepada Rasul tabligh, mustahil kepada Rasul menyembunyikan perkara. Karena bicara wajib di dalam akidah adalah sesuatu yang harus ada. Wajib di dalam akidah adalah sesuatu yang harus ada. Lawannya bukan haram.
lawannya bukan makruh, lawannya bukan sunnah seperti bicara fikih, tapi lawannya adalah mustahil. Wajib kepada Rasul sifat tabligh, mustahil kepada Rasul menyembunyikannya. Tidak tabligh. Paham? Halo? 0852 5104 8765. Silakan dihubungi. Halo? Lanjut. Wa dalilu ala dalika annahum law katamu syai'an mimma umiru bitablighi lakunna mamurina bikitmanil ilmi. Wa la yasihu an numaru li anna katima ilmi mal'unun. Ini majmuk bertingkat nih. Dan dalil daripada sifat tabligh adalah sesungguhnya kalau para rasul menyembunyikan perkara yang diperintahkan oleh Allah kepada makhluk, maka kita pun akan diperintah menyembunyikan ilmu. Saya ulang, dalilnya wajib kepada Rasul sifat tabligh adalah kalau para Rasul itu menyembunyikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada makhluk, maka kita pun akan diperintah untuk berbohong. Bukan berbohong, diperintah untuk menyembunyikan apa yang harus disampaikan ke orang lain. Wala yasihu an umaru li anaqatimul ilmi mal'unan. Oh, kalau begitu disanggah, tidak sah. Kita diperintah untuk menyembunyikan sesuatu yang mesti disampaikan. Karena sesungguhnya orang yang menyembunyikan ilmu adalah orang yang dilaknat. Bisa dipaham? Berarti 3 sudah ya. Kemarin sifat sidik dan sifat amanah. Iya, sifat amanah. Sifat amanah. Sekarang sifat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Tidak boleh gurau-gurau. Kalau dengan ilmu tidak boleh gurau-gurau. Kita udah payah-payah duduk, kita udah payah-payah belajar, lalu kita habiskan ibarat balon ditiup, orang udah pada senang, ditusuk dengan jarum. Tidak harus ditusuk dengan tangan, malah tidak bisa, ngenyot malah. Tidak harus ditusuk dengan besi panas yang besar kan. Jadi kita udah duduk lama belajar, sabarlah ya, demi keberhasilan kita. Karena yang rugi bukan orang lain, diri kita sendiri. Jadi sabar. Satu orang saja ada yang sudah gerah, tidak betah untuk duduk. Saya lebih merasakan. Dari tadi sudah ingin pergi saya. Berarti banyak yang sudah merasa pegal. Terasa. Tidak usah ngomong, tidak usah teriak-teriak. Terdengar, terasa. Kalau kalian enjoy, saya pun akan terasa enjoy. Ketika mengisi kajian seperti ini terasa saya ingin segera pergi atau gimana, berarti hadirin ini, santriin ini sudah kelamaan kan begitu. Kalaupun waktunya belum saatnya selesai, tapi kan mungkin cara penyampaian saya terasa jenuh, akhirnya jadi ingin segera ditutup kan begitu. Jadi mohon sabar, karena mujahadah itu wajib bagi seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai, jaga mulut, bawa hati ke alam kesabaran. Jadi dijaga, segala tindakan dijaga, iringi hati ke alam kesabaran supaya terbiasa sabar. Orang yang tidak terlatih kesabarannya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa sabar. Karena dia tidak terlatih dan tidak teruji dalam kesabaran, tidak akan memilikinya. Dan orang yang tidak memiliki jiwa kesabaran dalam mencari ilmu, bolong. Karena fatwa daripada Sayyidina Ali, orang yang ingin mencapai kepada hasilnya ilmu, 6 syaratnya itu. Salah satunya adalah istibar, bukan sobar. Istibar, beda loh. Sobar dengan istibar beda.
Sobar itu sod ba ro 3 hurufnya. Istibar itu hitung alif sod to ba ro. Berapa? 6 hurufnya. Kesabaran itu harus diusahakan. Tidak serta-merta rasa sabar itu ada gitu. Tidak serta-merta sabar itu kita miliki, tapi kita harus melakukan usaha-usaha sehingga kesabaran itu didapat. Paham? Orang yang tidak pernah mencari bagaimana supaya bisa sabar tidak akan pernah merasa sabar. Terdengar tidak? Orang yang tidak melakukan usaha kesabaran tidak akan pernah merasa sabar. Dia hanya dibawa di dunia mimpi saja. Ingat, fainal usri yusra. 2 kali loh. Fainal usri yusra. Ingin mudah kah? Ingin mudah kah? Sulit dulu lah. Ingin dapatkah? Ingin dapatkah? Usahakan dulu lah. Ayo. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi alimna alladhi yanfa'una wa bi faqihna wa faqih ahlana wa qurratilana fi dinina Walil putri unsa wa takka Qabi wafiqna wa wafiqhum lima tartali qawla wa bilang karoma warzuqil kulla alam daima wa akhillah ulama wa bil khairi wa nufaqul syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbi ridha minkal uyun waqli anna rabbana kulla duyun qabla antafiyana rusul manun waghfiris duranta akraman satar wa salatullah kamsyal mustafa an ilal haqi dana wal wafa di kitabin Shifa wa ala alil kiram syarafa wa ala sahbihi masabil quran wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.